Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu Allah berikan untuk kita semua, sehingga kita selalu diberi kekuatan untuk melayani para tamu Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji, masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-19 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Berikut kami sampaikan data terbaru keberangkatan jemaah haji Indonesia berdasarkan laporan harian PPIH embarkasi dan kedatangan jemaah berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi. Hari ini jemaah haji reguler yang tiba di Jeddah sebanyak 1.843 orang, sehingga total jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 53.830 orang. Dan jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi sampai hari ini sebanyak 1.745 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, rencana keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua, Rabu 22 Juni 2022 akan diberangkatkan sebanyak 7 kelompok terbang dari 7 embarkasi, yaitu BPN Balikpapan, BTH Batam, JKG Jakarta Garuda Indonesia, JKS Jakarta Saudi Airlines, SOC Solo, SUB Surabaya, dan UPG Ujung Pandang dengan jumlah sebanyak 2.833 orang dengan rincian sebagai berikut. BPN 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. BTH 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. JKG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 410 orang. JKS 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 410 orang. SOC 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. SUB 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang, dan UPG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 151 orang, 98 orang rawat jalan, 7 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 8 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah wafat bertambah 2 orang, yaitu Suharno Muhammad Sujin, laki-laki, usia 63 tahun, nomor paspor C1150241, asal kelompok terbang JKG 10 embarkasi Jakarta Garuda Indonesia, dan Rohma Erviana Prastiawati, perempuan, usia 57 tahun, nomor paspor X1092752, jemaah PT Gunawan Era Wisata, sehingga sampai hari ini jumlah jemaah wafat sebanyak 9 orang. Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan bahwa suhu tertinggi 46 derajat Celcius dan suhu terendah 32 derajat Celcius. Kami selalu mengimbau kepada jemaah haji Indonesia membatasi aktivitas di luar ruangan, selalu memakai alas kaki, jangan menunggu haus untuk minum, menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu, serta istirahat yang cukup. Perhatikan kesehatan diri sendiri dan tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram. Kami juga perlu sampaikan agar jemaah tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
Kepada seluruh petugas agar selalu mengingatkan jemaah, begitu juga jemaah agar selalu mengingatkan demi kesehatan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pembayaran dam dan kurban bagi jemaah haji. Pada musim haji tahun 2022 ini, pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan Mutawif Jemaah Haji Asia Tenggara, Mutawif Pilgrim for Southeast Asian Countries Company, telah mengeluarkan surat petunjuk dam dan kurban tahun 1443 Hijriah yang ditujukan kepada perwakilan misi haji Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand dengan tujuan agar pelaksanaan dam dan kurban sesuai syariat dengan pola sebagai berikut. Bank penerima setoran dam adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga akuntabilitas kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Memiliki lajnah tibbi yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan hadyu atau kurban. Memiliki lajnah syar'i atau fikhi yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan penyembelihan, distribusi, dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fikih. Harga standar sehingga mendapat jaminan keamanan dari resiko unsur bisnis tak wajar dan unsur penipuan. Mencapai target tepat sasaran dalam distribusi daging dan menumbuhkan solidaritas sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Sehingga jemaah cukup membayarkan melalui saluran pembayaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai berikut: Bank Pembangunan Islam atau ISDB, Bank Al-Rajhi, Pos Saudi, dan situs atau Adahi. Berkaitan dengan hal tersebut, agar PPIH Arab Saudi bidang bimbingan ibadah dan PPIH Kloter sesegera mungkin melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada jemaah haji, dan pemerintah mengimbau agar jemaah tidak melakukan transaksi dengan calo dan penjajah atau pedagang, tidak membeli kupon dari situs web yang mencurigakan, dan dimungkinkan untuk pergi ke tempat penyembelihan atau jagal 1 atau 2 orang untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Dengan demikian, pemerintah benar-benar menekankan agar jemaah dapat melakukan pembayaran dam sesuai saluran resmi yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi sehingga pelaksanaan dam sesuai aturan dan tertib. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Mari bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.